Oke, nihil ya berarti. Ada Bu. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengasihkan sebuah motivasi agar kalian semangat dalam belajar. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak. Terus yang kedua yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Itu motivasi dari Ibu. Semoga kalian bisa dapat mengambil manfaatnya ya. Baik, sebelum masuk materi hari ini, kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Dwi. Sebutkan kemarin kita belajar tentang apa? Puisi. Ya, puisi apa? Puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung rima, ritma, dan titik setiap baitnya yang memiliki unsur intrinsik dan unsur Masih ingat? Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang materi cerpen, yaitu cerita pendek. Ada yang tahu tentang cerpen? kok sepi semua? Nggak ada yang tahu. Nah, sebelum masuk pelajaran cerpen, Ibu ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran time token, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Diharapkan siswa mengembangkan nilai karakter sekaligus religius, kemandirian, kreatif, berpikir kritis, tanggung jawab, gotong royong, dan disiplin serta jujur. Baik, hari ini tentang cerpen ya. Cerita pendek itu, Ibu langsung jelaskan aja ya cerita pendek itu. Baik, anak-anak bisa ditulis ya ini pengertian dari cerpen? Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, apakah sudah dicatat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, dari cerpen ini, pengertian dari cerpen ini, cerpen adalah suatu jenis karya sastra yang menjelaskan kisah maupun cerita mengenai manusia serta seluk-beluknya lewat tulisan pendek, singkat yang terdiri dari 10.000 kata atau 10 halaman saja. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek itu ada banyak sekali. Nah, ini ada 6 ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Terus yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata atau 10 halaman saja. Yang ketiga, biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Yang keempat, tokoh yang ada dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga kepada tahap penyelesaiannya. Terus yang terakhir, memakai kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal bagi pembaca. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada fungsi cerpen. Baik, fungsi cerpen itu ada 7. Yang pertama, menulis cerpen akan membantu menentukan siapa diri kita sebenarnya.
diri sendiri yang ada dalam tulisan. Yang keempat, menjadi seseorang yang selalu maju. Yang kelima, menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dalam ilmu pengetahuan. Yang keenam, dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membantu menyalurkan emosi orang. Selain fungsi, ciri-ciri, ada unsur intrinsik dalam cerpen. Ada yang tahu unsur intrinsik dalam cerpen? Kamu tahu ya? Udah, ibu kasih penjelasan tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu ada 8. Baiklah, yang selanjutnya itu ada unsur intrinsik cerpen. Ada 8. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga amanat, yang keempat sudut pandang, yang kelima gaya bahasa, yang keenam latar atau setting, penokohan, dan tokoh. Tema yaitu gagasan utama di dalam cerpen. Yang kedua alur atau plot yaitu jalan cerita di dalam cerpen. Yang ketiga latar setting atau setting yaitu tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerpen. Yang keempat tokoh yaitu pelaku atau karakter di dalam cerpen. Terus yang kelima penokohan yakni sifat atau watak tokoh dalam cerpen. Yang keenam sudut pandang yakni cara sudut pandang penulisan cerpen dalam melihat peristiwa dalam cerpen. Yang ketujuh gaya bahasa yaitu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen. Yang terakhir amanat atau pesan moral yang ada di dalam cerpen yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau si pendengar. Nah, dari materi yang ibu sampaikan tadi tentang cerpen, apakah ada yang ingin ditanya atau yang kurang jelas? Silakan. Saya Bu. Wow, banyak sekali yang ingin bertanya ya. Ibu pilih satu aja. Yang pertama itu coba soal itu, Putri. Mau bertanya apa dari penjelasan ibu tentang cerpen tadi? Saya tanyakan apa saja Bu unsur-unsur intrinsik dalam cerpen itu. Oke, baiklah. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, Ninda? saya ingin bertanya, Ya. apa yang membedakan cerpen dan novel? Oke, ibu akan menjawab pertanyaan dari Putri dan Ninda tadi. Yang lain? Tidak ada yang mau bertanya ya? Oke, ibu akan menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Putri ya. Iya Bu. Ibu, soalnya sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Iya Bu. Yaitu ada tema ini Putri. Perhatikan dulu ya. Ini ada unsur intrinsik itu ada 8. Yaitu yang pertama tema, alur, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, latar atau setting, penokohan, tokoh. Nah, dari ke-8 ini apakah Putri masih kurang jelas atau sudah mengerti? Jelas Bu. Baik, selanjutnya ibu akan menjawab pertanyaan dari Ninda ya tentang apa yang membedakan cerpen dan novel. Nah, cerpen tadi kan sudah ibu jelaskan tentang perbedaannya itu. Cerpen adalah suatu jenis karya sastra yang menjelaskan kisah maupun cerita mengenai manusia serta seluk-beluknya lewat tulisan pendek atau singkat yang terdiri dari 10.000 kata atau 10 halaman saja. Nah, sedangkan novel yaitu terdiri dari lebih dari 10.000 kata dan lebih dari 10 halaman dan kalimatnya itu lebih luas dari cerpen. Itu perbedaannya. Baik, dari penjelasan ibu tadi, apakah Ninda jelas? Jelas Bu. Terima kasih. Baiklah, di sini ibu akan membagikan 2 kelompok ya. Kursinya agak putar
Ini kelompok 1 pakai ya di kepala. Kelompok 2 itu perwakilan aja untuk maju. Nah, ini yang materi untuk kalian diskusi berkelompok ya. Silakan kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kan ada kupon tadi, kalian maju berdasarkan kuponnya. Terus nanti kalian tadi sudah ada kan materi Ibu kasih, kalian diskusikan dulu dengan teman kelompoknya masing-masing. Terus maju ke depan, salah satu dari kelompoknya. Nanti Ibu tunggu di depan ya. Kalau sudah, Ibu akan tanya. Baiklah, diskusi sudah berakhir. Kelompok 1 maju ke depan, perwakilannya nanti dilanjutkan dengan kelompok 2 ya. Ya Bu. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Kayak Fitri maju ke depan. Dari kelompok kami yang mendiskusikan hasilnya itu 3 itu alur maju, terus penokohan dan perbatakan. Afif itu baik, Ricky baik, Cevi baik, Augie baik, Gary baik, Rifki baik, bertanggung jawab dan humoris, Irfan baik. Dan latarnya sekolah, rumah Rifki, rumah Gary, toko roti, pos ronda. Sudut pandang, cerpen di atas menggunakan sudut pandang orang pertama. Terima kasih. Baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya kelompok 2. Siapa dari kelompok 2 yang ingin maju? Saya Bu. Apa? Baiklah, dari kelompok 2 hasil pemaparannya yaitu yang pertama ada temanya yaitu pertemanan dan kegigihan. Yang kedua amanatnya yaitu dalam pertemanan rasa setia kawan adalah sifat yang harus dimiliki seseorang. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih. Wow, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ternyata kalian menyimak ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, baiklah, tadi sudah Ibu jelaskan materi tentang cerpen. Tadi sudah ada yang bertanya juga, terus Ibu memberikan diskusi kan, pembagian kelompok. Nah, baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan mengasihkan tugas untuk minggu depan kalian kumpul. Tugasnya yaitu tentang novel. Kalian baca-baca buku novel di rumah tentang apa aja, terserah. Nanti kalian baca, pahami apa aja tokohnya, alurnya, sudut pandang dari novel itu ya. Nanti minggu depan kumpul ke Ibu. Apakah ngerti? Ngerti Ibu. Baiklah. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, ketua kelasnya ya mimpin doa dulu, kita mau pulang. Baiklah teman-teman, sebelum pulang berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian belajar di rumah ya. Jangan banyak main keluar, apalagi main HP, nggak boleh. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.